gereja kita, Bapak Pendeta J.A. Ondatu, yang kembali ke rumah Bapak pada siang hari tadi. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat, sekalipun almarhum sudah kembali. Ingin menyapa saudara-saudara kita yang secara rutin menyaksikan rumah sakit Ibu Ihwana dengan rekan-rekannya, ya. Buat yang di kepolisian, Bapak Bribka Doni Barus dan keluarga di Polsek Medan Baru, ya. Dan juga buat saudara-saudara kita di Batam yang rutin menyaksikan acara ini, buat Timo Tarigan dan Remi Silaban dengan teman-teman di Batam, juga buat Sorta dan teman-temannya di Penang, Malaysia, yang juga rajin menyaksikan tayangan ini. Tentu saja anakku Justin di Kalimantan Timur, Kevin, Ruben di Denpasar, dan juga saudara-saudara kita lain yang ada di Jakarta. Terkhusus buat jemaat Tuhan yang juga sedang menyaksikan saat ini. Tuhan memberkati jemaat yang ada di Sinai. Haleluya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di Judea, di Philadelphia, di Mahanaim, Tirza, Bethlehem, Betani, dan Yerusalem. Tuhan memberkati kita semua. Dan sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Yudas pasal yang ke-1, dan memang cuma satu pasal kitab Yudas, saudara, ya. Yudas 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Yudas pasal yang ke-1 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu sempat kita mendengar firman Tuhan bahwa dalam diri seorang manusia, dalam diri saya, dalam diri saudara itu terdiri dari sekian triliun sel. Tiap kita ini tersusun dari sekian triliun sel. Dan setiap hari ada mungkin ratusan juta sel yang mati. Orang ketombean juga itu bagian dari sel yang mati. Ada bintik-bintik hitam di kulit itu bagian sel yang mati. Tapi tiap hari juga ada begitu banyak sel-sel yang hidup. Dalam ayat yang kita baca tadi, mungkin untuk awal saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang tersirat bagi saudara yang membaca kitab ini. Kitab ini adalah kitab Yudas. Mungkin saudara bertanya, siapa penulis kitab ini? Apakah Yudas sang pengkhianat itu? Tidak, saudara. Penulis kitab ini adalah Yudas, saudara Yesus, satu ibu, lain bapa tentunya, sama-sama anak Maria. Jadi Yudas penulis kitab ini adalah adik dari Yesus secara jasmani, bukan Yudas sang pengkhianat itu. Yakobus juga adalah adik dari Yesus Kristus. Saudara terkasih, kalau kita melihat dalam ayat tadi ada kata tetapi, ya. Tetapi ayat yang ke-20,
Yudas pasal yang ke-1, kita membaca dalam ayatnya yang ke-20. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Akan tetapi kamu, ada satu pengecualian, ada satu perbedaan. Karena di ayat-ayat sebelumnya ternyata ada orang-orang yang dalam kelompok yang menamakan dirinya murid Tuhan, tapi sikap hidupnya betul-betul adalah menghujat Tuhan. Sikap hidupnya betul-betul adalah pengejek-pengejek, pemecah belah, perusak-perusak. Dan dikatakan di ayat-ayat yang di atas, bagi mereka tersedia hukuman kekal. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Ternyata dalam komunitas orang-orang yang mencari Tuhan, tidak sedikit terdapat penyusup-penyusup. Mereka seperti tanaman-tanaman lain yang ditanamkan oleh si jahat di dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus. Dan orang-orang ini terkadang tidak menyadarinya. Orang itu tidak menyadari bahwa sikap hidupnya sebenarnya tidak berbuah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan dia kadang-kadang tidak menyadari. Dia masih merasa bagian dari tubuh Kristus, tapi sikap hidupnya dikatakan mereka adalah pengejek-pengejek, pemecah belah, orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu, kefasikan mereka. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tiap kali saudara melihat berita tentang situasi COVID-19 sekarang, di situ selalu ada angka-angka. Terpapar sekian banyak. Sekarang di dunia mungkin sudah sekian juta orang. Sembuh sekian banyak. Meninggal sekian banyak. Saya tertarik sekali satu video beberapa hari yang lalu yang berisi satu penjelasan dari seorang profesor. Dari penelitiannya, ternyata sampai hari ini belum ada obat yang bisa menghentikan flu. Sampai hari ini, di negara tercanggih sekalipun, dia katakan yang ada adalah yang mengurangi flu itu sendiri. Tapi kalau yang betul-betul menyembuhkan, tidak satu pun obat yang mengklaim bisa menyembuhkan penyakit flu. Satu penyakit yang kelihatan sepele, saudara. Tetapi ada hal yang istimewa dalam diri saudara dan saya. Ada satu yang Tuhan sudah berikan begitu saudara ada di dunia ini. Apa itu? Imunitas. Kekebalan tubuh. Antibodi yang akan terbentuk dalam tubuh kita dan bisa mengalahkan benih-benih penyakit. Tiap kita yang sehat ini memiliki antibodi, saudara. Kenapa penyakit HIV/AIDS itu begitu menakutkan? Karena memang yang dia serang itu antibodi. Sistem kekebalan tubuh kita yang dia lemahkan, saudara, sehingga akhirnya kondisi orang semakin buruk dan akhirnya tidak punya pengharapan. Kita punya antibodi melawan dari dalam. Saudara terkasih, ada satu kisah nyata yang sangat mewakili kehidupan saudara dan saya dalam segala situasi dan waktu. Ada satu kisah nyata yang menjadi bagian dari sejarah. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah pada hari Minggu yang lalu, kita mendengar tentang dua perang yang dihadapi oleh orang Israel. Yang pertama adalah perang 6 hari, tanggal 5 sampai tanggal 10 Juni tahun 1967. Di mana waktu itu bangsa Israel dikeroyok oleh 3 negara besar di Arab, ya, dikeroyok oleh Suria dari utara, dikeroyok oleh Mesir dari selatan dan barat daya, kemudian dikeroyok oleh Yordania dari sebelah timur, saudara. Perang 6 hari
Di hari pertama saja, bangsa Israel itu berhasil melumpuhkan angkatan udara Republik Arab Bersatu yang sekarang dalam Mesir. Dari 420 pesawat perang dan helikopter Mesir, dalam satu hari pertama itu 2/3 dilumpuhkan. Bagaimana pilot-pilot Israel dan para mekanik berlatih supaya tiap pesawat tempur Israel waktu itu bisa sampai 4 kali mengadakan penyerangan. Siapkan senjata, terbang jauh, kemudian menyerang, balik ke pangkalan, periksa, perbaiki, siapkan senjata. Jadi tiap pesawat Israel itu dilatih untuk bisa siap 4 kali penerbangan. Waktu itu ada 200-an pesawat tempur Israel. Dan dia harus berperang di tiga bagian, 3 front, saudara. Menghadapi Suriah di atas, menghadapi Yordania di sebelah timur, menghadapi Mesir di selatan dan barat daya. Yang begitu kuat angkatan perangnya. Dalam hari pertama saja bangsa Israel melumpuhkan angkatan udara Mesir. Dari situ menyerang Suriah, dari situ menyerang Yordania. Dengan hasil pada waktu itu, dalam perang 6 hari itu, luas teritori Israel bertambah 3 kali lipat. Ke arah Mesir dia bertambah lebih 300 km. Seluruh semenanjung Sinai dan jalur Gaza milik Mesir diambil oleh Israel. Tepi barat dan Yerusalem timur milik Yordania itu juga diambil sampai 60 km luasnya, sudah luasnya. Kemudian ke utara ke Suriah 20 km. Dalam perang 6 hari tahun 67 itu, Mesir, Suriah, dan Yordania luluh lantak. Tapi kejadian dalam perang Yom Kippur, tanggal 6 sampai 26 Oktober 1973, beda, saudara. Sabar mendengar ini, karena ini bagian dari firman Tuhan tadi. Apa yang terjadi pada tahun 73 sangat beda dengan yang terjadi pada tahun 67. Waktu itu Perdana Menteri Israel Golda Meir sudah mendapat info bakal diserang oleh negara-negara sekitar. Tapi dia dilarang untuk menyerang duluan. Tiba-tiba gelombang serangan luar biasa datang. Arah ke Suriah 180 tank Israel harus menghadapi kurang lebih 1.400 tank Suriah. Di bagian selatan dan barat daya cuma 500 tentara Israel berjaga-jaga di perbatasan. Sementara pasukan Mesir 80.000. Di sebelah timur ada Irak dengan ratusan tanknya, membantu juga untuk Yordania. Libya juga terlibat. Saudara tahu, dalam perang Yom Kippur itu, hari pertama saja, ratusan tank Israel itu luluh lantak, saudara. Dari tanggal 6 sampai tanggal 12 itu, Israel itu sedang diserang habis-habisan. Pasukan Mesir masuk ke bagian Israel. Dari utara, serangan begitu banyak. Pernahkah saudara mengalami satu situasi, tiba-tiba menghadapi persoalan yang beruntun dari banyak hal? Saudara nggak persiapan, tiba-tiba terjadi masalah yang begitu banyak sekaligus. Persoalan yang begitu banyak sekaligus. Itulah yang dialami Israel pada waktu peristiwa Yom Kippur. Mereka sedikit santai, berkaca pada pengalaman tahun 67, dia menang dengan luar biasa. Mereka sedikit santai. Akhirnya hari pertama peperangan itu, Israel kalah telak, saudara. Tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar tanggal 12, mereka berkumpul memobilisasi pasukan. Ada Perdana Menteri, ada Menteri Pertahanan, ada para jenderal-jenderal. Belum sehati. Menteri Pertahanan katakan, nggak boleh kita begini-begini. Nanti diperkirakan tentara Israel mati 30.000 orang.
Ada ketidaksehatian, saudara. Bukankah terkadang terjadi dalam hidup kita, di rumah kita, suami istri nggak bisa bersatu, di lingkungan kita kakak adik nggak bisa bersatu, masalah bertubi-tubi datang, ketidaksehatian menambah persoalan itu lagi. Tapi tahukah saudara, begitu tanggal 13 Oktober 73, akhirnya bangsa Israel sepakat, sehati. Mereka mulai membalas serangan-serangan itu. Keadaan berbalik, saudara. Keadaan berbalik. Tentara Israel yang mati kurang lebih hampir 1.500 orang, saudara. Tetapi tentara Mesir, Suriah, Libya, Irak, Yordan, diperkirakan yang mati terluka tertawan lebih dari 50.000 orang. Kenapa? Karena Israel bangkit. Mungkin ada yang begitu putus asa. Maafkan saya. Kita harus berdoa untuk tim medis, saudara. Ada begitu banyak tim medis yang menjadi korban. Bahkan baru-baru seorang dokter ternama di Amerika, dia mengakhiri hidupnya. Dia melukai dirinya sampai mati. Dia tidak tahan menyaksikan korban-korban yang sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Dia tidak sanggup menyaksikan itu. Dan kadang di tengah situasi yang sekarang, ada juga yang merasa tidak sanggup lagi. Kejahatan meningkat 10% di DKI selama situasi ini. Keputusasaan meningkat. Orang mulai kecewa dalam banyak hal. Dengar firman Tuhan tadi, tetapi engkau bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Contoh Israel tadi, yang begitu kecil, saudara, ya, begitu kecil, diserang dari segala sisi, sempat kalah, tapi dia membangun dirinya kembali, membangun semangatnya kembali. Dalam situasi sekarang, saudara, hampir tidak ada yang bisa kita harapkan dari orang lain. Bayangkan, yang sakit pun gak bisa dikunjungi oleh keluarganya. Tadi almarhum pendeta J.O. Ondatu meninggal dunia. Beliau satu tokoh yang sangat dihormati. Tapi pada waktu kematiannya, hanya beberapa jemaat yang hadir. Hanya beberapa. Hamba-hamba Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghadirinya. Kenapa? Karena betul-betul situasinya. Dalam kehidupan kita, situasi yang sama sering terjadi. Saat saudara punya persoalan, punya masalah ekonomi, saat saudara punya beban, saat saudara sedang putus asa, berapa kali orang bisa menolong saudara? Berapa kali suami mau mendengarkan keluhanmu? Berapa kali gembala sidang bisa mengunjungi saudara? Itu saudara katakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di dalam diri saudara dan saya, secara jasmani, ada imunitas, ada kekebalan tubuh. Dan secara rohani, engkau punya itu. Apa itu? Iman. Imanmu, iman yang mengalahkan dunia. Amin, saudara. Ada iman dalam diri saudara, iman yang mengalahkan dunia. Di dalam dirimu dan diriku, ada Tuhan. Ada mitra yang sempurna. Dan engkau bisa berkata kepada Tuhan yang ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, Tuhan, bantu aku menghadapi ini. Saat engkau putus asa, engkau bisa berkata kepada mitra yang sempurna itu, Tuhan, berikan aku jalan keluar. Mungkin di antara kita ada yang sudah tidak tahu lagi bagaimana melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa, yang sudah begitu terikat. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan, tapi dikatakan di sini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Malam ini,
di tempat engkau berada. Mari minta kepada Tuhan yang ada dalam diri. Tuhan, bantulah aku. Tuhan, berikan aku jalan keluar. Tuhan, berikan aku kesabaran. Tuhan, berikan aku penghiburan. Amin. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Dia hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Di minggu pertama perang Yom Kippur, Israel kalah telak. Dia diserang dari segala lini, dari udara, dari darat. Dia kalah dalam segala lini. Hampir-hampir ada bayangan kehancuran. Hampir-hampir putus asa. Ada perpecahan di kalangan pemimpin. Ada tuntutan supaya Perdana Menteri mundur, supaya Menteri Pertahanan, dan akhirnya mereka mundur, saudara. Mungkin di antara kita yang menyaksikan ini. Mungkin di antara jemaat yang menyaksikan ini. Ada juga yang merasa kekuatanmu sudah hampir habis. Ada yang merasa tidak ada jalan keluar. Tapi dengar, di dalam dirimu ada iman. Iman yang mengalahkan dunia. Yesus katakan, iman yang mengalahkan dunia. Bangkitlah, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalahkan keputusasaan, kalahkan bisikan si jahat, kalahkan godaan-godaan si jahat, kalahkan roh putus asa dalam dirimu. Jangan biarkan kebimbangan dalam hidupmu. Katakanlah, Tuhan, tolong aku, bantu aku Tuhan mengatasi semua ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia hari. Haleluya, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia. Engkau ibu
yang baru ditinggal pergi oleh suamimu. Engkau menjadi seorang janda. Dan engkau berkata, bagaimana besok Tuhan? Engkau anak-anak yang ditinggal orang tuamu. Engkau berkata, bagaimana masa depanku Tuhan? Engkau yang sedang bingung tentang hubungan kerja, tentang kebutuhan untuk ke depan, dan lain sebagainya. Lalu kita berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tuhan tahu iman dalam diri saudara begitu dahsyatnya. Bangunlah, ada Tuhan, ada iman dalam dirimu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pun hari esok. Hidup jadi lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, sebab dia hidup ada hari esok. Haleluya, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sebab Engkau hidup. Kami tidak takut hari esok. Apapun situasi yang sedang terjadi, kami mau bangkit. Kami mau membangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci. Engkau sudah menaruh iman di hati kami, iman yang bisa mengalahkan dunia ini Tuhan. Dan begitu kami percaya kepada Tuhan, kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Engkau bukan cuma Allah yang ada di surga, tapi Engkau juga ada di dalam hidup kami. Sehingga setiap waktu kami bisa mendapatkan penyertaan-Mu. Pada waktu kami berkata, Tuhan tolonglah aku, Engkau menolong kami. Pada waktu kami mohon hikmat daripada Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami. Pada waktu kami membutuhkan penghiburan, Engkau siap ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bangun diri kami di atas dasar iman yang paling suci. Untuk saudara-saudaraku, tim medis dimanapun berada, yang hari-hari ini sedang bergumul, yang mengalami kepenatan tubuh, yang mengalami kepenatan secara psikologi, melihat begitu banyak pasien-pasien Tuhan, bahkan yang sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Tolong tim medis dimanapun mereka berada Tuhan, berikan mereka kekuatan, jiwanya kuatkan, hiburkan mereka, berikan ketenangan, berikan hikmat dan kesanggupan. Pagarilah mereka Tuhan dengan kuasa malaikat-Mu, dengan kuasa darah Yesus Kristus, dengan kuasa firman Tuhan. Pagari mereka Tuhan untuk bisa bebas daripada sakit penyakit itu Tuhan. Tolong keluarganya, tolong mereka semua. Demikian kami yang hadir di tempat ini, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Pagari kami, orang-orang terkasih kami dimanapun berada, anak-anak kami, suami, istri, orang tua, sanak saudara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
pagari sertai mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin ada yang tadinya putus asa, tidak tahu bagaimana jalan keluar, putus asa, terbelenggu dengan ikatan dosa, hawa nafsu, kecemaran, keserakahan, tidak ada penguasaan diri Tuhan, amarah, begitu mengikat selama ini. Tuhan Yesus, biarlah saudaraku itu boleh membangun dirinya, bangkit kembali untuk bisa mengalahkan setiap kekuatan-kekuatan yang mengikatnya selama ini. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, GPD Pemulihan, Judea BP7 dimanapun mereka berada, memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, baik di sekitar tebing tinggi, Kampung Binjai, Pertapaan Tuhan, baik di Penggalangan Tuhan, di Pabatu, Bangun Bandar, dimanapun Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami sudahi ibadah kami mau pulang dengan berkat Tuhan, memberkati pemimpin pujian, memberkati pemain musik, multimedia, baik juga Tuhan yang menjadi operator untuk tayangan ini, Engkau memberkati, bahkan kehadiran kami semua Engkau memberkati. Kami pulang dengan berkat Tuhan, kita mengangkat tangan kita, kekasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga, dan Roh Kudus Allah bersama kita semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu melayani persembahan, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah dan perjamuan kudus. Ayo persiapkan diri, persiapkan roti dan anggur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.